Kalian harus tahu nih, trailer Mortal Kombat 2 akhirnya resmi rilis nih, dan sejak pertama kali muncul, trailer ini langsung ramai dibahas karena nunjukin satu hal penting kalau film keduanya gak main aman. Di film pertama, kita diajak masuk ke konflik Aetherrealm melawan Outworld lewat sudut pandang Cole Young, seorang petarung biasa yang hidupnya berubah total setelah terseret ke dunia Mortal Kombat. Dunia yang brutal, penuh darah, dan dipenuhi karakter ikonik jadi fondasi utama film itu. Nama Jet Taslim sendiri langsung mencuri perhatian dunia lewat perannya sebagai Sub-Zero, sosok dingin dan kejam yang terus jadi ancaman. Ditambah kehadiran Scorpion, Liu Kang, Sonya Blade, Jack, sampai Goro, semuanya ngebangun satu kesan jelas. Turnamen Mortal Kombat ini bukan sekedar adu fisik, tapi soal hidup dan mati. Nah, di film kedua ini, ceritanya langsung dinaikin ke level yang jauh lebih besar nih. Trailer dibuka dengan nuansa yang terasa lebih kelam dan serius. Kita diajak mundur ke masa lalu, ke Outworld dan Edenia saat kerajaan Edenia masih berdiri utuh. Raja Jerrod terlihat memeluk tanah kecil di depan singgasana, dan dari cara adegan itu disusun, rasanya seperti momen tenang terakhir sebelum segalanya runtuh. Dan benar aja, kancuran itu datang. Shao Kahn berhasil menaklukkan Raja Jerrod, Edenia jatuh, dan Kitana dipaksa tumbuh besar sebagai anak dari sosok yang membantai keluarganya sendiri. Dari titik inilah, alasan Kitana berdiri di pihak Aetherrealm menjadi terasa jauh lebih kuat nih. Ini bukan cuma konflik antar dunia, tapi luka pribadi yang dibawa seumur hidup. Setelah itu, trailer mengubah nadanya nih. Kita diperkenalkan dengan Johnny Cage, seorang aktor film laga yang karirnya jelas sedang di ujung tanduk. Dia duduk sendirian di meja konvensi penggemar, sementara di sekelilingnya banyak aktor lain dikerubungi fans. Adegan ini emang kelihatan lucu, tapi sebenarnya menyedihkan. Johnny hidup dari citra pahlawan, tapi di dunia nyata, dia cuma aktor yang mulai dilupakan. Sampai akhirnya Raiden bersama Sonya Blade datang nih dan merekrut Johnny ke dunia Mortal Kombat. Reaksi Johnny wajar tuh, ragu, bingung, dan gak percaya. Dia tahu dirinya cuma aktor, bukan petarung sungguhan. Tapi justru disitulah konflik internalnya mulai dimulai. Pelan-pelan trailer nunjukin perubahan Johnny dari orang yang hidup buat kamera jadi seseorang yang mulai sadar kalau dunia ini butuh dia bukan sebagai selebriti tapi sebagai pelindung Aetherrealm. Proses itu ditunjukin lewat latihan Johnny bersama Kitana. Mereka bertarung bukan sebagai musuh tapi sebagai ujian, di mana Kitana berperan sebagai mentor bukan lawan. Di sisi lain, trailer memperlihatkan Liu Kang berhadapan dengan Kung Lao dengan portal energi biru yang terbuka di belakang mereka. Adegan ini terasa ambigu, bukan sekedar duel biasa, mengingat Kung Lao telah gugur di film pertama. Besar kemungkinan sosok yang dihadapi Liu Kang ini bukanlah Kung Lao seperti dulu, melainkan versi Revenant atau manifestasi spiritual yang muncul dari Netherrealm. Dan di titik inilah bayangan gelap benar-benar muncul nih. Jet Taslim kembali ke dunia Mortal Kombat, kali ini sebagai Noob Saibot. Dalam trailer, dia terlihat berhadapan langsung dengan Scorpion dengan nuansa yang jauh lebih brutal dan gelap. Ini bukan lagi soal duel turnamen, tapi udah berubah menjadi perang antara dimensi, dan Noob Saibot langsung terasa sebagai ancaman besar yang berbeda dari sebelumnya. Nah, dari semua potongan itu, satu hal jadi jelas, Mortal Kombat 2 ini bakal jadi lebih gelap nih, lebih serius, tapi juga lebih seimbang. Johnny Cage ngebawa sisi manusiawi dan komedi, sementara tragedi Edenia, Scorpion, Noob Saibot, dan Shao Kahn ngebawa rasa bahaya yang nyata. Kalau film pertama adalah pintu masuk ke dunia Mortal Kombat, maka film kedua ini bakal jadi momen ketika konflik itu benar-benar pecah dan gak ada jalan mundur lagi.